Nah sekarang ini nakama, jauh sebelum era Naruto dan Boruto ini lahir ya, memang betul ada kekuatan kosmik yang telah mengamati bumi dengan mata dingin dan juga tatapan misterius. Mereka bukanlah makhluk biasa tuh, bukan pula dewa dalam pengertian sosok manusia. Itu adalah bangsa langit Otsutsuki, klan pengembara dimensi yang hidup untuk satu tujuan, menanamkan pohon kehidupan Shinju, memanen buah cakra dan meninggalkan kehancuran setelahnya. Kaguya hanyalah permulaan loh ya, pion dari klan cabang yang lebih besar dan lebih misterius lagi. Nah ketika dia datang ke bumi bersama Ishiki kala itu bukan karena keinginannya sendiri ya, tapi sebagai bagian dari misi yang jauh lebih besar lagi, misi dari kekaisaran galaksi yang belum pernah sepenuhnya itu untuk terungkapkan. Namun segala yang diyakini tentang Otsutsuki itu selama ini hanyalah potongan kecil ya dari kebenaran tersebut. Klan mereka tuh bukanlah tunggal, melainkan terbagi dalam banyak cabang. Masing-masing jelas memiliki peran ya, kekuasaan dan pengawasan sendiri. Bahkan Momoshiki itu bukan bagian dari klan garis Kaguya loh nakama, melainkan mungkin aja pemimpin klan terpisah yang lebih tinggi statusnya lagi. Ini bukan perang antar individu, itu adalah konstelasi konflik antara cabang dan juga kekuatan klan utama. Nah ini bakalan menarik di kisah Boruto karena itu akan ngejelasin bagaimana kisah para dewa langit dan juga kebenaran bangsa Otsutsuki sendiri nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula ya sob. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya lagi. Nah sekarang ini mungkin beberapa orang sudah berpikir itu semuanya sudah berakhir ya, dan mengira bahwa Kaguya itu adalah awal dan juga akhir dari semua ini. Nah tapi ya, Momoshiki, Kinshiki, Ishiki itu adalah bagian-bagian lainnya. Tak mungkin ada lagi klan Otsutsuki yang muncul di Boruto setelah mereka. Nah namun nakama, ternyata semua itu hanyalah ketenangan sebelum badai kosmik lebih besar lagi. Ini bukannya soal Shibai Otsutsuki loh. Para Otsutsuki bukan sekedar satu keluarga, mereka adalah sebuah kekaisaran selama ini. Yang kita lihat hanyalah pasukan garis-garis depan lainnya. Itulah yang menarik tentang bangsa mereka. Itu menjadi sebuah acuan yang nakama bahwa informasi mengenai Otsutsuki adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diperbincangkan karena akan mendapatkan pencerahan besar di kisah Blue Vortex ini. Kita mulai dari batu kuno yang ditemukan Sasuke di dimensi milik Ishiki kala itu ya. Memang di tubuh Otsutsuki itu ada 6 simbol bulat di sana pula. 2 diantaranya itu telah rusak ya. Kita sudah tahu simbol-simbol untuk Kaguya, Ishiki, Momoshiki dan juga Kinshiki. Belakangan muncul Shibai Otsutsuki kan, meskipun belum pasti apakah dia termasuk dalam satu simbol itu. Selama ini banyak spekulasi pula, apakah simbol yang rusak itu hanyalah dekorasi umum atau mewakili Otsutsuki lain yang pernah datang ke bumi tapi kemudian pergi atau terbunuh rusak. Nah itulah yang menariknya. Sekarang kita jelas punya jawaban yang mengejutkan dan juga mengerikan nih. Untuk memahami semua ini kita harus menelusuri ulang usul-usul Kaguya Otsutsuki seperti yang dijelaskan oleh Ukyo Kodachi, mantan penulis utama Boruto yang pernah dianggap sebagai penerus langsung Kishimoto dalam menyusun narasi franchise Naruto yang besar itu sebelum akhirnya digantikan ya nakama. Kita ingat betul dalam novel Boruto Naruto Next Generation Academy volume 3 kala itu, Kodachi itu mengungkapkan fakta besar bahwa Kaguya itu ternyata bukan berasal langsung dari klan inti Otsutsuki, melainkan dari cabang khusus bernama klannya Kaizume. Lalu bagaimana dengan Momoshiki itu sendiri? Ya dia berbeda dari klan Kaguya ya. Itu bukan berasal dari klan yang sama. Ibaratnya seperti klan Hyuga yang punya cabang utama dan juga cabang-cabangnya lain, atau seperti klan Uzumaki yang berkerabat dengan Senju pula kan. Tapi itu merupakan entitas yang terpisah. Dalam hal ini Momo bahkan diduga pemimpin klannya sendiri karena dia memiliki sebuah keistimewaan.
Bahkan ada pula yang bilang bahwa dia itu adalah putra tertinggi dari pemimpin Otsutsuki di klannya. Kala itu memang ada sebuah percakapan ya antara dua Otsutsuki dari novel tersebut yang dibacakan untuk menyebutkan sesuatu yang menarik. Ia menjawab dengan nada dingin ketika dunia milik Kaguya itu mulai hancur tak terkendali, lengkungan ruang telah melampaui angka 16. Dunia ini seharusnya hanya menunggu untuk dipanen kan? Sosok kecil menjawab tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar, bahkan tidak menoleh sama sekali. Yang lebih besar berdiri dan mengangguk secara berat. Jika lengkungan ruang melampaui angka 10, itu harus segera dilaporkan ke klan kita sebagai sebuah anomali. Lalu disebutkan bahwa Kaguya tidak pernah melaporkan. Apakah dia mengkhianati klannya sendiri, atau mungkinkah dia dikalahkan oleh makhluk rendahan? Itulah yang diperbincangkan oleh Momoshiki dan juga Kinshiki kala itu di dimensi tersebut. Makhluk rendahan yang dimaksud jelas adalah Naruto dan juga Sasuke kan. Nah itulah yang menarik karena kutipan itu membalikkan banyak hal. Dulu kita mengira bahwa Otsutsuki itu adalah satu garis keturunan yang sama. Nyatanya mereka itu adalah federasi dari klan-klan berbeda loh nakama. Mereka bukan berperang satu sama lain, tapi punya struktur seperti kekaisaran yang masing-masingnya punya fungsi dan juga kedudukannya sendiri. Nah kalau kita mengenal cerita rakyat Jepang tentang Kaguya dan juga bulan, memang ada versi yang menyebutkan adanya fraksi-fraksi yang saling bertikai di bulan sendiri. Mungkin saja itu punya koneksi dengan struktur klan dalam cerita Boruto sekarang ini loh nakama. Struktur hierarki yang selama ini terlihat pun mulai masuk akal lagi. Selain ada pasangan Kaguya dan Ishiki, Momoshiki dan Kinshiki dengan satu sebagai pemimpin, satu lagi sebagai bawahan atau penjaga ya, yang kuat memanen buah cakra dari pohon dewa, sementara yang lemah menjadi pengorbanan dan tempat lahir kembali lewat karma. Nah jadi apa yang menentukan siapa yang dikorbankan, siapa yang lebih tinggi statusnya itu? Jawabannya itu mungkin adalah hierarki klan itu sendiri nakama. Semakin kuat semakin tinggi statusnya. Contohnya Shiba yang kini menjadi dewa kan, tapi dulunya juga harus melalui proses yang sama pula, mengambil alih tubuh, memakan buah cakra hingga tak perlu karma lagi untuk terus berevolusi. Itulah yang menarik tentang salah satu Otsutsuki tertinggi itu. Dan jika memang ada klan bangsawan atau garis keturunan tertinggi di antara para Otsutsuki ya, bisa jadi klan Kaguya dan bahkan klan Momoshiki bukanlah yang paling kuat tersebut. Faktanya Kaguya diwajibkan melapor ke pihak yang diduga dari klan Momoshiki itu. Ini mengindikasikan struktur kekuasaan yang lebih kompleks lagi. Kemungkinan besar nakama masih ada para penguasa tertinggi yang belum muncul sekarang ini. Mereka bukan datang untuk ngebalaskan dendam, tapi untuk menyelesaikan misi-misi yang gagal dahulu, melenyapkan bumi sebagai ancaman selamanya. Ingat saat Ishiki berkata kepada Code bahwa dia harus menumbuhkan pohon cakra kan? Itu bukan sekedar ambisi pribadi aja loh. Itu bisa aja perintah dari struktur klan di atasnya. Dua simbol yang rusak di batu tablet itu bukanlah hiasan semata cuy. Itu adalah laporan atau catatan dari Ishiki sendiri. Dua simbol itu bisa aja mewakili Otsutsuki yang belum datang ke bumi, yang mungkin adalah pihak yang mengirim Kaguya dan Ishiki ke sini sejak awal ya. Mereka bisa aja sedang memantau dari jauh menunggu waktu yang tepat untuk segera datang. Para Otsutsuki yang tersisa tak akan datang sendirian ya harusnya. Mereka bisa datang secara terpisah atau secara sekaligus, seperti invasi besar-besaran, dan mungkin aja semua ini sudah dimulai ya. Itulah kenapa di tugu tersebut yang rusak itu untuk menyembunyikan informasi penting dari dunia ini. Ingat juga bagaimana cerita Naruto berkembang kan? Semua mengira Madara itu adalah bos terakhir, tapi ternyata bukan ya cuy. Kaguya lah yang akhirnya, dan Zetsu hanyalah jembatan menuju Kaguya Otsutsuki itu. Begitu pula di Boruto sendiri, mungkin Jura bukanlah bos terakhir pula nih, mungkin Code ancaman utama. Mereka hanyalah bagian dari dua cerita besar, tetapi keduanya mengaitkan dan terhubung langsung kepada Otsutsuki tertinggi. Ya bisa aja seperti itu kan. Walaupun Kodachi tidak lagi menulis Boruto sejak 2019, tak semua idenya dibuang, masih ada sisa blueprint yang disusun bersama Kishimoto dan juga Ikimoto. Faktanya dalam proses kreatif manga Boruto
mereka itu saling melakukan diskusi bulanan loh nakama, baik saat Kodachi masih aktif maupun sekarang bersama Kishimoto dan juga Ikimoto. Beberapa konsep seperti karma, pohon dewa, dan struktur Otsutsuki merupakan warisan Kodachi yang tetap dipertahankan. Bahkan banyak informasi penting tentang dunia Boruto ditemukan di data tambahan fisik dan manga cetak yang tidak ada di versi digital Shonen Jump. Itulah kenapa Kaisume Clan mungkin belum dihapus dalam ceritanya nakama. Bisa aja mereka itu sedang menunggu waktu untuk memperkenalkan kembali sebagai ancaman besarnya. Mungkin kita sedang menyaksikan ya awal dari kebangkitan kekuatan tertinggi Otsutsuki, perang besar yang sesungguhnya yang belum dimulai itu. Kaguya adalah permulaan, pintu masuk awal, Ishiki adalah akhir, puncak ancaman dalam Boruto sendiri. Namun kau percaya Momoshiki, Kinshiki, dan Ishiki adalah ujung rangkaian Otsutsuki yang singgah di bumi? Tapi kenyataannya ya nakama, semua itu cumalah ketenangan sejenak sebelum badai kosmik yang sebenarnya terjadi. Itu bukanlah akhirnya, karena sekedar sekarang itu ada informasi tentang Shibai kan. Otsutsuki bukanlah keluarga tunggal, mereka adalah sebuah kekaisaran galaksi. Nah, sebuah informasi yang salah menarik yang terjadi di kisah-kisah sebelumnya. Karena ingat ya nakama, informasi awal tentang Otsutsuki sendiri itu memang kala itu terjadi di kisah Shippuden dan itu sudah di akhir-akhir cerita pada pertempuran Shinobi keempat. Itu mengisahkan bagaimana Kaguya membangun keluarganya menikah bersama Kaisar Tenji, memiliki keturunan Hagurumo dan juga Hamura. Nah, dari Hagurumo dan juga Hamura itu memiliki putranya lagi Asura dan juga Indra, sampai informasi itu mencapai kepada Toneri ya nakama. Nah, setelah itu memasuki era Boruto semakin banyak Otsutsuki, namun memang tidak diceritakan lebih padas dari era Kaguya kala itu. Nah, informasi sekarang yang menarik itu jelas tak terlibat dari Kaguya sendiri, karena itu akan terhubung pada Boruto sendiri dan juga Himawari. Cakra yang terhubung ini dan juga koneksi-koneksinya ada kaitannya dengan Jogan loh teori kemungkinannya. Nah, jika itu terkait dengan Boruto sendiri cukup masuk akal dengan kedatangan Shibai Otsutsuki itu nanti dan juga siluet-siluet yang bertebaran bahwa sekarang ada Otsutsuki tertinggi dari kasta yang lebih tinggi lagi, itu adalah Shibai kan. Dengan kemunculan para Ikujubi yang berevolusi, sosok yang senjata Otsutsuki di masa lalu kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, punya kesadaran sendiri tuh. Bisa aja di kisah Boruto akan ada pertarungan antara Shinju dan juga Otsutsuki. Jelas jika itu terjadi, ini akan membuat sebuah kekacauan nyata dalam kisah dunia Shinobi kan. Di kisah inilah di cerita Boruto itu tidak akan menjelaskan kisah-kisah para Shinobi secara garis besarnya, tetapi itu nanti akan melebar lagi menjelaskan kisah para dewa langit dan juga kebenaran Shinju, pohon dewa maupun Otsutsuki sendiri. Nah, kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi kalau mau disimpulkan ya, kini menjadi jelas lagi bahwa ancaman terbesar dalam dunia Boruto bukanlah Code, Kawaki, atau bahkan Shibai aja. Yang sedang mendekat dari balik dimensi adalah para penguasa sesungguhnya, mereka yang sedang memiliki otoritas di atas Kaguya, Ishiki, atau bahkan Shibai itu sendiri. Nah, Otsutsuki yang memantau dari jauh itu sepertinya akan menjadi sebuah simbol menarik pada kejadian Boruto ke depannya. Dan di tugu Otsutsuki itu simbol-simbolnya sudah dituliskan ya. Dua di antaranya yang menarik itu adalah yang dirusak tersebut. Apakah pertanyaan itu adalah Shibai atau itu adalah rekan dari Shibai yang belum datang sendiri? Boruto jelas menjadi kunci, tapi bukan satu-satunya pion di sana. Dalam pusaran takdir rencana yang disusun sejak ribuan tahun lalu ya nakama, para pewaris bumi kini jelas harus bersiap lagi untuk perang kosmik yang sebenarnya. Karena begitu mereka datang tidak ada lagi kompromi kan. Bangsa langit Otsutsuki sepertinya akan menjadi pertempuran akhir di kisah Boruto to Blue Vortex-nya nanti. Nah, kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penggambaran hipotesa ini? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto ke depannya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman. Thanks ya telah nonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.